Lu pernah mikir nggak, kenapa orang kaya tuh makin kaya? Sementara kita yang kerja keras tiap hari, rasanya gitu-gitu aja. Padahal ya, bedanya bukan cuma di duit, tapi di kebiasaan kecil yang mereka lakuin tiap hari. Hal-hal kecil yang nggak kelihatan tapi efeknya gila banget. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar lu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita bahas. Jadi gini, banyak orang tuh ngeremehin kebiasaan kecil. Padahal justru dari situ semuanya mulai. Kayak efek domino. Lu tahu kan domino? Yang kecil doang, tapi kalau lu dorong satu, bisa jatuhin ribuan yang lainnya. Nah, kebiasaan kecil tuh kayak domino pertama itu. Contohnya ya, lu mulai baca buku 5 halaman per hari. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba lu konsisten sebulan, tiba-tiba lu udah baca 150 halaman. 3 bulan, lu bisa kelarin 2 atau 3 buku. Dan isinya bisa jadi insight baru, ide bisnis, cara mikir baru, bahkan ngebantu lu ngambil keputusan penting. Atau nih, lu mulai dari nyatet pengeluaran tiap hari. Bukan yang ribet pakai Excel segala macam, cukup catat di notes HP. Hari ini keluarin duit buat apa aja. Seminggu pertama lu mungkin ngerasa kayak, ngapain sih gue begini? Tapi minggu kedua lu mulai sadar, kenapa ya gue jajan kopi tiap hari 35.000? Dan disitulah kesadaran muncul. Itu efek domino pertama. Dari nyatet kecil, lu jadi lebih sadar. Dari sadar, lu mulai ubah kebiasaan. Dari kebiasaan berubah, duit lu kepegang lebih baik. Simple, tapi powerful. Terus coba lu perhatiin orang-orang sukses. Mereka jarang banget ambil keputusan impulsif. Kenapa? Karena mereka kebiasaan mikir dulu. Kebiasaan refleksi. Bukan refleksi pijat ya bro. Maksudnya refleksi diri. Kadang mereka cuma duduk 5 menit sebelum tidur mikir, apa aja keputusan gue hari ini? Kelihatannya kecil, nggak penting. Tapi lama-lama otak mereka terlatih buat evaluasi otomatis. Nah, itulah kenapa mereka makin lama makin jago ambil keputusan. Yang lebih gila lagi, efek domino ini bukan cuma di finansial atau produktivitas, tapi juga di cara lu mandang hidup. Misalnya lu mulai biasain bangun lebih pagi 30 menit aja. Cukup 30 menit lebih pagi dari biasanya. Tiba-tiba lu punya waktu buat baca, journaling, olahraga ringan, atau ngerencanain hari lu. Otomatis hari lu nggak kerasa kaos. Karena lu mulai hari dengan tenang, lu juga jadi nggak reaktif sepanjang hari. Dominonya jalan lagi. Terus nih ya, kebiasaan kecil juga bikin lu lebih percaya diri. Karena tiap kali lu berhasil lakuin satu hal kecil, kayak nggak snooze alarm, atau nggak buka sosmed pas baru bangun, otak lu dapet sinyal, gue bisa lo kontrol diri gue. Dan itu efeknya numpuk. Lama-lama jadi self-trust, kepercayaan diri. Dan lu mulai berani ambil tantangan yang lebih gede. Tapi ya, ini yang sering dilupain. Kebiasaan kecil itu nggak kelihatan hasilnya di awal. Justru itu tantangannya. Karena nggak langsung ada reward besar. Makanya banyak orang nyerah di tengah jalan. Padahal efeknya tuh eksponensial. Awalnya datar, lama-lama naiknya curam. Kayak grafik startup sukses, pelan di awal, meledak di akhir. Gue kasih contoh real ya. Misalnya lu nulis 1 paragraf per hari. Cuma 1 paragraf. Nggak lebih. Tapi lu lakuin 100 hari. Hasilnya bisa jadi buku. Atau konten 100 video. Atau 100 caption edukatif buat bisnis lu. Tapi kalau lu nunggu mood bagus, waktu luang, atau ide jenius, ya nggak bakal mulai-mulai. Dan ini yang menarik. Lu nggak perlu sempurna tiap hari. Yang penting lu konsisten cukup sering. Kayak hukum James Clear di Atomic Habits. Lu nggak perlu 100%, lu cuma butuh cukup sering sampai habit itu nempel di identitas lu. Jadi kalaupun lu skip sekali 2 kali nggak masalah. Asal lu balik lagi. Intinya bro, efek domino dari kebiasaan kecil itu nyata banget. Mungkin nggak langsung bikin lu kaya besok pagi. Tapi dia ngebentuk versi diri lu yang 10 kali lebih kuat dalam 6 bulan ke depan. Dan itu jauh lebih bernilai dibanding nunggu motivasi datang sambil scroll TikTok 3 jam tiap malam. Jadi kalau lu mau berubah, mulai aja dari satu hal kecil. Serius, bangun 10 menit lebih pagi. Nulis 3 kalimat tiap malam, minum air putih sebelum kopi, apapun. Yang penting dimulai. Karena sekali domino pertama jatuh, lu tinggal nunggu giliran domino besar ikut tumbang. Gini ya, salah satu perbedaan paling kelihatan antara orang biasa sama orang kaya itu bukan soal seberapa banyak duit yang mereka punya, tapi gimana cara mereka ngelihat sesuatu. Buat kebanyakan orang, duit itu ya cuman buat belanja. Tapi buat orang kaya, semuanya itu bisa jadi aset. Aset tuh nggak selalu soal rumah, tanah, saham, atau emas ya. Aset itu segala hal yang punya potensi nambahin nilai ke hidup lo, baik secara langsung maupun jangka panjang. Dan mindset kayak gini tuh bikin lo bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas, bukan impulsif. Contoh simple deh, misalnya lo dapet bonus gaji. Orang biasa mikir, wah bisa nih beli gadget baru, upgrade HP, jalan-jalan ke Bali. Orang kaya mikirnya beda. Oke, duit ini bisa gue taruh kemana biar bisa muter balik ke gue. Beli saham, modal usaha kecil, invest ke skill baru, bahkan HP yang sama, itu bisa dilihat beda. Buat orang biasa, HP itu cuma alat buat scroll TikTok atau WA doang. Buat orang yang mikir aset, HP itu bisa jadi alat buat bangun personal brand, bikin konten, jualan online, atau networking.
Sama-sama HP, tapi beda cara pakai, beda hasil. Dan bukan cuma barang ya, waktu pun mereka anggap aset. Nih ya, orang kaya tuh mikir, setiap jam gue nilainya berapa sih? Jadi mereka nggak buang waktu buat hal-hal yang nggak ngasih return. Kalau mereka bisa delegasiin kerjaan yang bikin capek tapi nggak penting, mereka lakuin. Karena waktu mereka terlalu mahal buat dihabisin di tempat yang nggak produktif. Lo juga bisa mulai latihan mikir kayak gini. Coba aja tanya ke diri lo setiap kali mau ngeluarin waktu atau uang. Ini barang, aktivitas, atau keputusan bisa ngasih nilai balik nggak ke gue dalam jangka panjang? Kalau jawabannya enggak, pikir ulang. Kalau iya, gas. Dan ya, kadang aset itu nggak kelihatan langsung. Misalnya lo ikut seminar, bayar 500.000. Ilmunya mungkin nggak langsung ngasih duit ke lo besoknya. Tapi 3 bulan kemudian, lo kepakein ilmunya buat dapet klien. Atau lo ketemu partner bisnis di acara itu. Nah, itu contoh aset yang nggak kelihatan di awal tapi punya potensi jangka panjang. Terus, relasi juga aset. Banyak orang cuma ngobrol sama orang lain kalau ada maunya. Tapi orang sukses tuh ngerti, hubungan baik yang lo bangun dari sekarang bisa jadi peluang di masa depan. Jadi mereka nyimpen energi buat jaga koneksi, ngucapin ulang tahun, kasih feedback, bantuin tanpa pamrih. Itu semua investasi sosial yang suatu saat bisa balik ke mereka. Bukan karena pamrih, tapi karena hukum reciprocation jalan terus. Bahkan diri lo sendiri pun bisa lo anggap aset. Skill lo, reputasi lo, pengalaman lo, mentalitas lo. Orang kaya banyak invest ke diri mereka sendiri. Bukan cuma ikut kursus, tapi juga jaga badan, tidur cukup, makan bener. Karena mereka tahu kalau diri mereka tumbang, semua aset lain percuma. Diri lo tuh aset utama. Dan ini penting, mereka ngerti bedanya aset sama liabilitas. Banyak orang mengira barang mewah itu aset, padahal seringnya justru liabilitas karena nyedot uang, bukan ngasih uang. Mobil mewah, jam branded, baju hypebeast, itu bisa jadi aset kalau lo pakai buat bangun brand, dapat klien atau positioning. Tapi kalau cuma buat pamer, ya itu beban, bukan aset. Yang keren lagi, orang kaya juga sering ngebangun aset digital. Misalnya lo punya Instagram yang isinya edukasi, lo bangun dari nol. Pelan-pelan jadi punya followers. Lalu followers jadi market jadi pelanggan. Itu aset digital. Atau lo bikin e-book, video YouTube, kursus online. Itu semua bisa jadi aset yang kerja buat lo bahkan pas lo tidur. Jadi sebenarnya, mindset ngelihat semuanya sebagai aset itu bukan buat orang kaya aja. Tapi justru itu yang bikin mereka kaya. Dan lo bisa mulai dari sekarang. Cuma butuh satu pertanyaan aja. Hal ini bisa balik ke gue dalam bentuk nilai, uang, ilmu, atau koneksi nggak? Kalau iya, itu aset. Kalau enggak, ya pertimbangkan ulang. Lo nggak harus langsung punya saham, properti, atau bisnis. Mulai aja dari nulis satu konten bermanfaat tiap hari. Atau belajar skill baru 1 jam per minggu. Atau bangun jaringan pelan-pelan. Lama-lama semua itu jadi aset yang kuat. Dan itu yang bakal ngebedain lo dari yang lain. Kadang yang bikin orang sukses tuh bukan semata-mata pinter, kerja keras, atau modal gede. Tapi siapa yang mereka kenal dan gimana mereka ngejaga hubungan sama orang-orang itu. Dan menariknya, hubungan-hubungan penting itu sering banget justru lahir dari hal-hal kecil. Bukan dari meeting formal, bukan dari pitch deck, tapi dari obrolan santai, dari chat ringan, atau bahkan dari ucapan thank you yang tulus. Lu pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Ada teman lama yang dulu ngebantuin lu dikit, tapi karena lu inget dan lu jaga hubungan, suatu hari dia ngasih lu kesempatan kerja, referensi klien, atau malah jadi partner bisnis. Itu yang gue maksud, hubungan kecil yang ternyata bernilai banget. Orang yang ngerti pentingnya relasi, mereka tuh punya kebiasaan kecil yang dilakuin rutin. Misalnya setiap minggu nyempetin waktu buat ngechat 1-2 teman lama. Gak usah panjang-panjang, cuman, "Bro, gue lihat lu baru lulus S2, selamat ya, bangga sama lo." Atau, gue baca artikel ini, gue langsung inget lo, nih gue share ya." Itu hal kecil, tapi efeknya gede banget. Kenapa? Karena manusia tuh dasarnya pengen dihargai, pengen diinget. Dan pas lu jadi orang yang nyempetin waktu buat itu, lu jadi beda sendiri. Karena jujur aja, kebanyakan orang cuma ngontak orang lain pas butuh, pas lagi pengen sesuatu. Dan itu kerasa banget. Aura ada maunya tuh nggak bisa disembunyiin. Jadi kalau lu bisa jadi orang yang nunjukin ketulusan dari hal kecil, lu bakal diinget bukan cuma sebagai teman baik, tapi juga orang yang bisa dipercaya. Dan percaya deh, dunia ini jalan karena kepercayaan. Banyak proyek, kerjaan, atau peluang yang nggak ditentuin sama CV atau skill doang, tapi karena satu kata, gue percaya sama dia. Orang-orang sukses ngerti ini banget. Mereka tahu bahwa aset sosial itu bisa jauh lebih berharga daripada duit di rekening. Karena ketika lu punya relasi yang solid, itu bisa ngasih lu akses ke peluang yang nggak semua orang dapat. Dan buat bangun itu, lu nggak perlu jadi ekstrovert, nggak perlu juga jadi orang penting. Cukup konsisten nunjukin perhatian kecil. Kadang bentuknya sesimpel ngucapin ulang tahun duluan atau inget nama anak temen lu.
Kadang lu ngasih apresiasi tanpa diminta. Kadang lu bikin orang lain ngerasa dilihat, didengar, dan dimanusiain. Dan percayalah, nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Justru karena itu, yang bisa, dia yang bakal diingat. Gue pernah baca katanya kalau lo pengen bikin hubungan makin erat, kasih perhatian tanpa ngarep feedback. Jadi lo chat orang bukan karena lo mau dibales, tapi karena lo genuinely care, karena lo respect. Dan ini bukan soal basa-basi, tapi soal bangun reputasi jangka panjang. Dan lucunya ya, makin tinggi posisi seseorang, makin mereka ngargain hal-hal kecil kayak gini. CEO gede, investor, public figure, mereka tuh sibuk banget. Dan kebanyakan orang cuma deketin mereka buat minta sesuatu. Jadi kalau lu tiba-tiba ngucapin terima kasih atas ilmunya, atau gue denger podcast lo dan itu ngebuka pola pikir gue, itu beda. Itu stand out. Lu bisa mulai dari hal paling sederhana. Bikin list kecil orang-orang yang menurut lu berharga. Entah karena pernah bantu lu, pernah nginspirasi, atau sekadar bikin lu ketawa waktu lu lagi jatuh. Terus mulai reach out satu-satu. Nggak perlu tiap hari. Cukup konsisten seminggu sekali. Atau misalnya lu abis dapet insight keren dari buku, podcast, atau seminar, langsung aja share ke temen yang relevan. Kasih catatan pribadi. Gue denger ini dan gue rasa ini cocok buat lu. Hal kayak gini tuh ngasih sinyal. Lu mikirin mereka. Dan itu powerful banget buat ngebangun kedekatan jangka panjang. Terus jangan lupa, jaga hubungan tuh juga berarti jangan manfaatin orang. Kadang kita dapat kenalan orang penting, terus buru-buru mau pitching atau jualan ke dia. Padahal, orang tuh lebih seneng bantu kalau mereka ngerasa dihargai dulu. Jadi bangun relasi dulu baru transaksi. Jangan dibalik. Dan satu lagi, kadang menjaga hubungan juga berarti tahu kapan mundur, kapan gak ganggu orang, kapan diem. Karena ada masanya orang lain butuh ruang. Dan kalau lu bisa peka soal itu dan gak baper, lu justru makin dihargai. Lu kelihatan dewasa. Jadi intinya, jangan remehin kekuatan hubungan kecil. Satu DM tulus, satu chat ringan, satu perhatian kecil, itu bisa jadi pintu ke banyak hal besar. Dunia ini sempit, bro. Dan orang ingat siapa yang bikin mereka ngerasa dilihat. Lu gak harus terkenal. Lu cukup jadi orang yang tulus dan konsisten jaga hubungan dengan cara yang sederhana. Jadi ya, kita tuh hidup di zaman yang kayaknya semua orang sibuk belajar. Scroll TikTok edukasi, nonton video motivasi, dengerin podcast pengembangan diri, baca karusel Instagram. Tapi, kenapa banyak yang udah konsumsi banyak tapi hidupnya gitu-gitu aja? Jawabannya karena banyak yang cuma konsumsi pasif, bukan belajar aktif. Nah, ini dua hal yang beda banget. Konsumsi pasif tuh kayak lu denger, lu baca, lu nonton, tapi nggak dilakuin apa-apa setelah itu. Sementara belajar aktif itu lu terlibat. Lu mikir, lu nyoba, lu praktek, lu catet, lu ulang, dan efeknya jauh lebih dalam. Contoh nih, lu nonton video YouTube tentang cara jadi produktif. Habis itu lu lanjut ke video lain, terus video lain. Ngerasa produktif? Iya, tapi produktifnya semu. Karena belum tentu lu beneran nyoba satu teknik pun dari yang lu tonton. Itu konsumsi pasif. Tapi kalau lu belajar aktif, caranya beda. Lu tonton satu video, terus pause bentar, catet poin pentingnya. Terus tanya ke diri lu, oke, ini bisa gue coba hari ini nggak? Kalau bisa, lu jalanin. Gagal, ya ulang. Evaluasi. Nah, itu namanya aktif. Lu beneran ikut kerja bareng ilmunya. Masalahnya konsumsi pasif tuh nyenengin. Bikin otak ngerasa, gue udah ngelakuin sesuatu, padahal belum ada perubahan nyata. Ibaratnya kayak ngeliatin orang nge-gym tiap hari sambil makan keripik. Seru sih, tapi nggak bikin lu kurus. Dan ya, belajar aktif tuh nggak seindah konsumsi pasif. Kadang ngebosenin, kadang berat. Tapi justru itu yang bikin hasilnya nyata. Karena lu masuk ke proses. Lu nggak cuma tahu, tapi lu ngerti. Dan ngerti itu cuma bisa muncul kalau lu beneran main di lapangannya. Misalnya lu baca buku bisnis. Konsumsi pasif. Lu baca cepat, lu suka sama quotes-nya, terus lanjut ke buku lain. Belajar aktif. Lu ambil satu ide dari buku itu, terus lu coba terapin ke usaha kecil lu. Lu tes, lu amati. Mungkin gagal, mungkin berhasil, tapi lu belajar beneran. Atau belajar desain, belajar coding, belajar copywriting. Konsumsi pasif tuh scroll tutorial 1 jam sambil tiduran. Tapi belajar aktif tuh lo buka laptop, ngikutin tutorialnya langkah demi langkah, terus nyobain bikin versi lo sendiri. Salah? Wajar. Tapi dari situ lo dapet jam terbang. Bahkan dengerin podcast pun bisa jadi belajar aktif. Kalau lo sambil catat insight-nya, terus lo diskusin bareng temen, atau lo bikin konten versi lo dari apa yang lo dapet. Jadi lo gak cuma nyerap, tapi juga olah. Lo proses. Lo bikin jadi milik lo sendiri. Dan ini poin penting, semakin aktif lo belajar, semakin lo ngerasa proses belajar itu susah. Tapi itu pertanda bagus, karena kalau lo belajar tapi ngerasa gampang terus, bisa jadi lo cuma lewat-lewat doang. Belajar yang bener itu nabrak, jatuh, ngulang. Tapi dari situ muncul paham. Lo nggak harus langsung jago, tapi setiap kali lo belajar aktif itu kayak lo naik satu tangga. Pelan tapi naik. Konsumsi pasif, lo bisa scroll ratusan video tapi tetap berdiri di tempat. Jadi mulai sekarang,
Tiap kali lo konsumsi sesuatu, video, buku, podcast, postingan, tanya ke diri lo. Dari semua ini apa satu hal yang bisa gue lakuin hari ini? Kalau lo bisa jawab dan lo kerjain itu udah jadi belajar aktif. Lo udah melangkah. Nggak usah nunggu ngerti semua hal dulu buat mulai. Justru belajar aktif itu adalah proses ngerti sambil jalan. Lo nulis sambil belajar nulis. Lo jualan sambil belajar jualan. Lo bikin video sambil belajar produksi. Nggak ada yang nunggu sempurna dulu. Intinya, jangan puas cuma jadi penonton ilmu. Jadilah pelaku. Karena dunia nggak berubah karena orang yang banyak tahu. Dunia berubah karena orang yang nyoba, walaupun masih setengah ngerti. Lo pernah nggak sih ngerasain dilema gini? Punya duit lebih dikit, terus bingung mau dipakai buat beli sneakers baru yang udah lo idam-idamin atau ditahan dulu buat nabung invest? Nah, di situ tuh letaknya ujian terbesar orang dewasa. Mampu nggak lo nunda nikmat sekarang demi hasil yang lebih besar nanti? Menunda kesenangan sekarang itu nggak gampang. Karena otak kita emang secara default pengen yang instan, pengen yang cepet, pengen yang enak sekarang. Dan hidup di era sekarang juga nggak bantu-bantu. Semuanya serba instan. Lo bisa order makanan, streaming film, belanja, semua tinggal klik. Gak heran, kemampuan nahan diri jadi makin langka. Tapi justru karena langka, orang yang bisa nahan diri, yang bisa nunda nikmat, biasanya punya hasil yang luar biasa di masa depan. Kayak contoh klasik eksperimen marshmallow test. Anak kecil dikasih pilihan, mau makan satu marshmallow sekarang, atau nunggu 15 menit dan dapat 2. Anak-anak yang bisa nunggu, ternyata saat dewasa punya skor lebih tinggi dalam akademik, lebih stabil secara emosional, dan finansialnya lebih bagus. Cuma gara-gara bisa nunggu. Nah pertanyaannya sekarang, gimana dengan kita? Bisa nggak sih kita ngelatih kemampuan nunda nikmat? Jawabannya, bisa. Tapi butuh sadar, disiplin, dan tujuan yang jelas. Karena gini, kalau lu nggak punya tujuan yang lebih besar, lu bakal gampang tergoda sama yang kecil-kecil. Lu gampang tergoda beli boba tiap hari karena lu nggak punya rencana investasi. Lu gampang scroll TikTok 3 jam karena nggak punya target upgrade skill. Tapi kalau lu punya alasan kuat, keputusan lu berubah. Misalnya, lu punya mimpi buat punya usaha sendiri. Maka uang 500.000 yang tadinya mau lu pakai buat nongkrong fancy, bisa lu tahan, lu kumpulin, dan lu muterin jadi modal kecil-kecilan. Itu semua contoh nyata dari menunda kenyamanan sekarang buat hasil yang lebih gede besok. Dan jujur ya, ini bukan soal hidup hemat terus. Gak boleh nikmatin hidup. Bukan itu. Tapi ini soal ngerti prioritas. Tahu kapan waktunya nikmatin dan kapan waktunya tahan dulu. Lu boleh beli barang mahal, boleh healing, boleh self-reward. Asal itu semua udah lewat proses lu menangin pertarungan lawan diri lu sendiri. Karena yang bahaya itu bukan nikmatnya, tapi kebiasaan instannya. Kalau lu terus-terusan nurutin rasa pengen sekarang, lu gak akan pernah nyampe ke titik yang lebih gede. Gak akan pernah punya tabungan cukup. Gak akan pernah bisa fokus jangka panjang. Gak akan pernah disiplin bangun hal yang solid. Lu bayangin aja gini, lu bisa nikmatin satu kopi mahal tiap hari. Atau lu tahan itu dan kumpulin jadi modal investasi kopi shop sendiri. Lu bisa nonton Netflix berjam-jam tiap malam. Atau lu tahan, terus pelan-pelan bikin channel lu sendiri yang suatu hari bisa jadi penghasilan pasif. Sama-sama nikmat, tapi satu sifatnya cepat hilang, satunya lagi bisa tumbuh dan berkembang. Menunda nikmat itu nggak selalu gede-gedean. Kadang hal kecil yang lu tunda ngasih efek domino besar. Misalnya, nahan scrolling sebelum tidur, dan lu tidur lebih cepat. Besoknya fokus lebih tinggi. Nunda beli barang diskonan yang gak perlu dan lu simpen duitnya, bisa lu pakai buat hal penting nanti. Nahan ego buat gak bales omongan orang dan lu jadi lebih dewasa, relasi lu gak pecah. Hal-hal kecil kayak gitu tuh powerful banget. Yang keren lagi, kemampuan menunda nikmat itu bisa dilatih. Sama kayak otot, lu gak harus langsung tahan semuanya. Tapi bisa mulai dari hal kecil dulu. Misalnya, biasain nunggu 10 menit sebelum lu bales chat emosional. Atau coba 1 minggu tanpa jajan di luar. Atau kasih jeda 3 hari sebelum beli barang yang lu pengen. Itu semua kayak latihan buat mental lu. Dan setiap kali lu berhasil nahan satu godaan kecil, lu lagi nabung kepercayaan sama diri lu sendiri. Lu buktiin ke otak lu bahwa lu bisa ngontrol hidup lu. Bukan hidup lu yang ngontrol lu. Di akhir, hidup itu soal trade-off. Lu mau nikmat sekarang, atau lu mau hasil yang lebih besar nanti. Dua-duanya gak salah, tapi dua-duanya punya harga. Yang satu bayar sekarang panen nanti. Yang satu nikmat sekarang bayar lebih mahal nanti. Jadi pilihannya di tangan lo. Dan kabar baiknya, setiap hari lo punya kesempatan buat milih ulang. Gak harus sempurna. Tapi kalau lo bisa menang sedikit demi sedikit, lo bakal kaget lihat hasilnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang. Intinya gini bro, orang kaya gak tiba-tiba kaya. Mereka bikin kebiasaan kecil yang ngarahin hidup mereka ke arah yang benar. Dan kabar baiknya, lo juga bisa. Mulai dari hal kecil, mulai hari ini.
Karena yang nentuin lo 5 tahun lagi itu bukan keberuntungan, tapi keputusan kecil yang lo ambil tiap hari. Kalau lo suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang mau lo mulai dari hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep upgrading your brain.